Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Joniza, NIM 1959 1109. Berasal dari prodi PGMI 4D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Di sini terdapat organ sistem pernapasan atas. Sistem pernapasan bagian atas terdapat hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaling kotoran dari udara yang Anda hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Biasanya bernapas lewat mulut dilakukan ketika Anda membutuhkan udara yang lebih banyak saat ngus-ngusan karena olahraga, atau saat hidung sedang mampet tersumbat karena pilek dan flu. 2. Sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata dan di tengah dahi. 3. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan virus dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. 4. Tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang dan menghilangkannya melalui operasi. 5. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. 6. Epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di bagian lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan, mencegah makanan atau minuman tidak sengaja terhirup menyebabkan terdesak. Organ sistem pernapasan bawah. Ini 1. Laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda, letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki 2 pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernapas, udara akan mengalir melalui 2 pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran ini yang menghasilkan suara. 2. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki 1 bronkus. 3.
Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung, paru-paru dari bentuk-bentuk goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. 4. Paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru-paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 5. Pleura. Pleura adalah paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. 6. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalur udara dari bronkus ke alveoli. 7. Alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. 8. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial, paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak atau lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir. Fungsi lendir di sini. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. 9. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. 10. Dan yang itu tadi terakhir. Cara kerja sistem pernapasan manusia. Proses kerja sistem pernapasan manusia sering pula disebut sistem respirasi seperti yang dijelaskan oleh Nathiolus Heart Lung and Blood Institute. Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan Anda menarik napas, diafragma di dalam rongga dada ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke paru-paru. Setelah itu udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Nah, baiklah. Di sini kita akan lanjutkan. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara tercapai alveolus, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Penyakit yang menyerang sistem respirasi. Di sini organ-organ yang terdapat dalam sistem pernapasan berperan penting dalam menangkap dan mengalirkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh.
Namun fungsi sistem respirasi pun dapat terganggu akibat udara yang dihirup, apalagi jika udara tersebut mengandung kuman penyakit. Ancaman penyakit tak hanya datang dari luar sistem pernapasan, beberapa gangguan pernapasan juga dapat berasal dari sistem pernapasan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang umum menyerang sistem pernapasan. Di sini ada pilek, influenza atau flu, asma, pneumonia, tuberkulosis, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.